Bab 41, Gemuruh Sidang Dunia, Geneva, Swiss. Udara pagi di Geneva menusuk kulit, tetapi semangat dalam dada Ayla membara lebih hangat dari sebelumnya. Deretan kendaraan diplomatik memadati pelataran Palais des Nations, markas besar PBB dunia, sedang memperhatikan, dan Ayla tahu bahwa setiap langkahnya kini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang harapan jutaan rakyat yang menanti keadilan. Mengenakan setelan formal berwarna biru tua dengan sel abu-abu melingkar di lehernya, Ayla turun dari mobil yang membawa lambang Koalisi Transparansi Nasional. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyiratkan keteguhan. Di tangannya tergenggam map berisi dokumen-dokumen penting, bukti penggelapan, rekaman pertemuan rahasia, dan jejak dana kotor yang mengalir hingga ke luar negeri. Reyhan, Randy, dan Prof. Nabila berjalan di belakangnya. Ketiganya juga mengenakan lencana resmi koalisi. Meski raut wajah mereka lelah akibat tekanan dan perjalanan panjang, tidak ada satupun yang tampak ragu. Mereka tahu hari itu adalah puncak dari perjuangan panjang yang telah mengorbankan banyak hal. Di aula utama, Ayla berdiri di podium. Di depannya, delegasi dari puluhan negara. Di belakang mereka, kamera dari berbagai stasiun televisi internasional menyorot tanpa henti. Tayangan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. Saya datang dari negeri yang penuh harapan, namun selama bertahun-tahun dijajah oleh keserakahan dari dalam. Ayla memulai dengan suara tegas, korupsi bukan hanya merampas uang rakyat. Ia merampas masa depan, merampas nyawa, dan merampas harga diri bangsa. Ia kemudian menampilkan potongan video anak-anak belajar di ruang kelas berlantaikan tanah, pasien yang sekarat di rumah sakit tanpa obat, dan jembatan ambruk yang menewaskan belasan orang. Semua tragedi ini terjadi bukan karena negeri kami miskin, tapi karena dana yang seharusnya membiayai pembangunan mengalir ke rekening pribadi di luar negeri. Selama 2 jam berikutnya, Ayla menjelaskan dengan runut dan mendalam. Ia membongkar struktur korupsi Mahendra Group dari praktik markup proyek hingga jaringan suap yang melibatkan aparat hukum. Ia mengungkap daftar transaksi mencurigakan, lengkap dengan bukti visual dan analisis forensik digital. Delegasi dari Kanada, Jerman, dan Jepang mengangkat tangan, memberikan interupsi bukan untuk membantah, tetapi untuk meminta salinan laporan. Investigasi yang lebih rinci yang Ibu Ayla sampaikan, kata salah satu delegasi, adalah cermin bagi banyak negara berkembang. Kami sangat merekomendasikan agar Dewan mendukung penyelidikan independen dan menjamin perlindungan terhadap pelapor. Selesai pidato, Ayla turun dari podium disambut tepuk tangan panjang. Di luar ruangan, diaspora Indonesia yang berkumpul membawa poster dan bendera merah putih. Sorak-sorai menyambutnya, hidup Ayla, hidup keadilan. Seorang mahasiswa dari Perancis menyerahkan bunga putih padanya. Terima kasih sudah mewakili suara kami, ucapnya. Tapi di balik euforia itu, ancaman terus mengintai. Saat makan malam, Randy memperlihatkan laporan bahwa sistem keamanan digital koalisi disusupi, beberapa file penting nyaris terhapus. Untung kita punya backup, ucap Reyhan. Tapi ini peringatan, musuh tidak tinggal diam. Ayla menghela napas panjang. Mereka mencoba menghapus bukti karena mereka tahu kebenaran tinggal selangkah lagi. Malam harinya, Ayla diwawancarai di sebuah program investigasi Eropa. Topiknya tajam, aliran dana haram Asia Tenggara ke Eropa, dana pendidikan, kesehatan, bahkan bantuan bencana. Semua masuk ke rekening pribadi, digunakan membeli properti mewah di Swiss, Prancis, dan Kepulauan Cayman. Ini bukan lagi soal negara saya, ini soal tanggung jawab global. Wawancara itu viral, dalam 24 jam ditonton lebih dari 15 juta orang. Komentar penuh pujian membanjiri akun media sosial koalisi. Tapi di antara pujian, muncul juga ancaman, berhentilah. Sebelum kamu jadi nama di batu nisan,
Ayla menatap layar, lalu membalas pesan itu dengan satu kalimat, "Aku akan berhenti saat kebenaran menang." Esoknya, Dewan HAM PBB mengeluarkan pernyataan resmi mendukung pembentukan tim investigasi lintas negara dan mendesak pemerintah Indonesia memberi perlindungan penuh kepada Ayla dan rekan-rekannya. Media menyebutnya sebagai momentum Ayla 1. Babak baru dalam sejarah anti korupsi Indonesia, rakyat di dalam negeri kembali turun ke jalan. Sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas desa menggelar doa bersama dan aksi solidaritas. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa menyanyikan lagu kebangsaan sambil menyalakan lilin. Di Papua, nelayan menggantungkan kain merah putih di perahunya sebagai dukungan. Di kamar hotelnya, Ayla menatap cermin, rambutnya sedikit berantakan, mata sembab karena kelelahan, rapi senyum kecil mengembang di bibirnya. "Untuk kalian yang percaya padaku, aku akan terus berdiri." Lalu ia duduk dan mulai menulis bab baru dalam memoarnya, Gemuruh Sidang Dunia. Di halaman pertama, ia menuliskan, "Jika harus kulalui dunia ini dengan badai dan bara demi sebuah keadilan, maka biarlah tubuhku terbakar, asal kebenaran tetap hidup."